Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas terkait komponen perencanaan pembelajaran ditinjau dari model desain dan standar proses. Kelompok kami terdiri dari Anggraini Budiono dengan NIM 1801160, Mailani Wisnudevanti dengan NIM 1803788, dan Tasya Rauda Salsabila dengan NIM 1803673. Kami dari kelas 7C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Rauda Salsabila. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat komponen perencanaan pembelajaran, model desain pembelajaran, dan standar proses. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian komponen perencanaan pembelajaran. Pada Kamus Bahasa Indonesia, komponen merupakan bagian dari keseluruhan, atau komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Sedangkan perencanaan pembelajaran merupakan sebuah rancangan atau persiapan yang dibuat oleh guru tentang pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu menurut COM 1982 dalam Ananda 2019, perencanaan pembelajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Maka komponen perencanaan pembelajaran dapat diartikan seluruh bagian yang terdapat di dalam perencanaan pembelajaran, baik yang dirancang atau dimanfaatkan. Komponen ini merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, meskipun kadang-kadang dapat digunakan terpisah. Selanjutnya, pengertian model desain pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Brake 1978 yang menjelaskan model adalah seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian dari standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Baik teman-teman, selanjutnya ada komponen perencanaan pembelajaran berdasarkan standar proses. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pada bab 3 tercantum kebijakan tentang perencanaan pembelajaran. Nah, di situ memuat terkait desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Komponen dalam silabus terdiri dari yang pertama adalah identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, dan yang kelima tema. Yang selanjutnya dalam silabus juga di poin ke-6 ada materi pokok, yang ke-7 pembelajaran, yang ke-8 penilaian, yang ke-9 alokasi waktu, dan yang ke-10 sumber belajar. Komponen perencanaan pembelajaran berdasarkan standar proses yang selanjutnya yaitu ada RPP, di mana RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, komponen-komponen dalam RPP terdiri dari identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu. Selanjutnya di poin ke-6 ada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar di poin ke-7, ke-8 materi pembelajaran, ke-9 metode pembelajaran, dan yang ke-10 media pembelajaran. Selain itu, terdapat juga di poin 11 yaitu sumber belajar,
Dan yang ke-12 adalah langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Selain silabus dan RPP, di sini pun dalam desain pembelajaran terdapat prinsip penyusunan RPP, di mana dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain seperti kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang kedua adalah partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Selanjutnya dalam poin kelima yaitu ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat perancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Di poin ke-6 ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh yaitu mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah komponen pembelajaran berdasarkan model desain pembelajaran. Nah, teman-teman, jika teman-teman berkenan, silahkan buka kembali catatannya mengenai model desain perencanaan pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada model Dick and Carey. Nah, berdasarkan hasil analisis mengenai langkah-langkah model perencanaan pembelajaran Dick and Carey ini, kami menemukan beberapa komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, yang kedua isi materi, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran yang di dalamnya terdapat metode dan kegiatan pembelajaran, yang keempat yaitu ada media dan bahan ajar, dan yang terakhir terdapat evaluasi. Yang kedua ada model assure. Berdasarkan hasil analisis di dalam model assure ini terdapat beberapa komponen, di antaranya yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua media dan bahan ajar, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Yang ketiga yaitu ada model CAM. Berdasarkan hasil analisis mengenai langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang terdapat pada model CAM, kami menemukan beberapa komponen pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kedua kompetensi dan indikator, ketiga isi materi, keempat strategi pembelajaran, dan yang kelima yaitu adalah evaluasi. Yang kelima yaitu ada model digital. Berdasarkan hasil analisis langkah-langkah perencanaan pembelajaran berdasarkan model digital, kami menemukan beberapa komponen perencanaan pembelajaran. Di antaranya yaitu pertama, alat atau sarana pembelajaran digital, kedua yaitu terdapat kegiatan pembelajaran, ketiga yaitu isi materi, keempat pendekatan pembelajaran, dan yang terakhir terdapat evaluasi. Yang kelima dan terakhir yaitu model EDI. Berdasarkan analisis langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang terdapat dalam model EDI, kami menemukan beberapa komponen perencanaan pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama terdapat tujuan pembelajaran, kedua terdapat kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada isi materi, yang keempat ada media pembelajaran, yang kelima ada strategi pembelajaran, dan yang terakhir terdapat evaluasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.